Talk, Friday Talk. Hai Sobat Antara, senang sekali bisa menyapa Anda tentu saja di Friday Talk, di mana kita akan membahas obrolan yang menarik dan tentu saja penting. Kenapa Ovi katakan penting? Karena kalau kita membahas tentang perempuan, ini segala aspeknya pasti terasa sangat penting dan juga menarik. Data dari BPS di tahun 2020 mencatat jika dari 270 juta populasi yang ada di Indonesia, 49,5% ternyata didominasi oleh perempuan. Bayangkan Sobat Antara, jika perempuan-perempuan di usia produktif bisa menunjukkan skillnya, mengasah keterampilannya, tidak hanya akan kedepannya bermanfaat untuk keluarga, tapi juga masyarakat. Dan kalau kita membahas tentang perempuan, akan lebih lengkap jika langsung ngobrol bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Saya tepuk tangan dulu boleh Bu? Boleh ya. Sapanya juga pasti harus pakai bahasa Bali kita Bu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra Bu Bintang. Karena Bu Bintang dari Bali, Ovi juga kebetulan dari Bali. Kita berarti Jakarta rasa Bali. Betul. Tapi sama-sama perempuan, sama-sama kalau yang ini nggak sama sih Bu. Karena Ibu adalah perempuan yang hebat, luar biasa. Sosok Ibu yang saya kagumi. Sama lah, hebat. Saya belum ibu soalnya. Oh ya betul, itunya yang belum beda. Ibu ya. Nah karena sebagai ibu yang benar-benar care terhadap perempuan dan juga anak, tentu melihat berbagai permasalahan di Indonesia ini pastinya sangat beragam Bu ya. Tapi apa sebenarnya yang menjadi permasalahan perempuan? Pastinya berhubungan dengan kekerasan. Nah ini angkanya masih tinggi Bu, atau seperti apa? Kalau kita melihat belakangan ini memang tiada hari tanpa pemberitaan kekerasan. Tapi Mbak Opi kami sampaikan, kami di kementerian ini baru saja di pertengahan Desember kita merilis terkait dengan survei pengalaman hidup perempuan nasional, itu secara prevalensi itu kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan itu menurun dalam kurun waktu 5 tahun ini 7,3% secara prevalensi. Tapi ketika kita melihat prevalensinya baik kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih cukup tinggi, yang perlu solusi kita bersama, perhatian kita bersama bagaimana kita bisa menurunkan kekerasan ini. Apalagi ini penurunan angka kekerasan ini adalah dari 5 isu prioritas yang diarahkan Bapak Presiden kepada kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Tapi kami beserta jajaran melihatnya dari sisi positifnya, ya karena secara prevalensi ini adalah menurun. Tapi kalau di kacamata masyarakat luas pasti melihatnya kekerasan ini meningkat karena tiada hari tanpa pemberitaan kekerasan. Di sosial media saja betul, kalau kita betul. Iya, gitu. setiap hari terhadap perempuan, terhadap anak, demikian juga kelompok disabilitas. Nah, tapi kami patut bersyukur. Nah, meningkatnya kalau kami melihatnya, kalau kita sudah survei sudah pasti gitu kan prevalensi menurun. Tapi apa ya penyebabnya tiada hari tanpa pemberitaan? Ya itu. Kami melihat bahwa yang meningkat ini adalah kasus yang terungkap gitu. Nah, kita dari meningkatnya kasus yang terungkap ini bisa kita petik hikmah positifnya. Kenapa? Karena masyarakat sudah berani melapor. Kalau masyarakat berani melapor artinya apa? Nah, kasus itu akan kita memberikan keadilan kepada korban dan memberikan efek jerah kepada pelaku. Apalagi syukurnya kita ketahui bersama, mungkin Mbak Ovi dan teman-teman sahabat Antara juga mengetahui dari proses perjuangan yang panjang ya di bulan April, kemudian 9 Mei itu diundangkan sudah oleh Bapak Presiden Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah ini kan payung hukum yang lex spesialis ya, yang bisa melindungi, kemudian mencegah, melindungi penanganan terhadap kasus kekerasan seksual ini. Mudah-mudahan dengan adanya pedoman atau payung hukum yang lex spesialis ini, masyarakat lagi makin berani melaporkan kasus-kasus yang menimpa, tidak hanya yang korban, yang melihat pun kita harapkan saksi-saksi juga itu ya, betul. Biasanya hanya diam. Iya, yang dulu menganggap bahwa kasus kekerasan seksual ini adalah aib. Sekarang ayolah kita bergerak bersama bahwa keadilan kepada korban kita harus berikan, kemudian efek jerah kepada pelaku
itu harus kita Ini menarik karena semakin banyak akhirnya orang yang tersadar untuk mengungkapkan masalah-masalah mereka khususnya dalam kekerasan seksual. Tapi apakah ada perbedaan yang terjadi antara masyarakat di pedesaan dan juga perkotaan, Bu? Atau baru masyarakat perkotaan yang mulai banyak bersuara tapi di pedesaan dia menganggap mungkin paling sering kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Nah, kalau kita itu menarik banget nih pertanyaannya karena realitanya itu yang terjadi ya. Kalau di desa itu masih menganggap bahwa ini aib dalam keluarga kan. Nah, ini yang masih menjadi PR bagi kami untuk bagaimana kita mencari solusi berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kalau berkaitan dengan kasus-kasus ini, penanganan kasus kekerasan ini memang kalau kita melihat perkembangannya, Mbak Opi bilang itu memang mudah-mudahan sosialisasi yang lebih masif. Kalau kita kan melihat seperti undang-undang KDRT itu kan sudah lama sekali ya. Tapi sekarang ini masih banyak masyarakat belum tahu bahwa mereka dilindungi. Ada payung hukum yang melindungi ketika mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dan satu hal yang menarik kami sampaikan kepada sahabat Antara juga, kami kementerian ini kan tidak punya kaki tangan di bawah ya. Ini kami bermitra, bersinergi dengan lintas stakeholder yang ada. Salah satunya untuk di daerah pedesaan ini kita kerjasama dengan PT PNM dengan program mekarnya. Nah itu sekarang itu memang itu pendampingan bidang ekonomi ya, bidang usaha kepada perempuan prasejahtera. Kalau di awal kami kerjasama dengan PNM dengan program mekarnya itu ada 4,5 juta perempuan prasejahtera yang didampingi dengan 29.000 AO. Nah sekarang ini sudah di tahun 2021 ini di akhir 2021 dan memasuki pertengahan 2022 ini sudah ada 12 juta perempuan prasejahtera yang didampingi dengan 40.000 AO. 40.000 AO ini para pendamping ini 90%-nya adalah perempuan. 40.000 inilah yang kami latih TOT ya, istilahnya kalau pundak kanannya itu adalah mendampingi bidang usaha, pundak kirinya sosialisasi tentang apa itu gender, pemenuhan hak anak, perlindungan anak, salah satunya sosialisasi daripada KDRT itu, undang-undang KDRT itu. Kita kan kalau kita di negara kita regulasi kebijakan ya sudah sangat amat banyak, tapi mendaratnya ke masyarakat sampai di akar rumput di tingkat desa ini menjadi PR untuk kita cari solusinya bersama. Karena permasalahan-permasalahan kalau kita lihat dari desa lalu juga menumpuk di desa, akhirnya ini dia mungkin yang disebut fenomena gunung es itu. Iya betul, salah satunya tidak kekerasan saja ya, isu perempuan dan anak itu menjadi fenomena. Semakin banyak akhirnya mulai terkuat dan untungnya dengan adanya agen, mungkin saya bisa bilang agen-agen ya Bu ya, dari kementerian yang akhirnya turun langsung. Bagaimana respon masyarakat Bu? Apakah dengan adanya pendamping seperti itu berani bersuara atau seperti apa? Apakah ada penolakan jangan-jangan? Saya semakin malu ini gitu Bu ya. Iya betul, makanya kita di kementerian ini strategi yang kita kembangkan sekarang itu ada namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ya. Kenapa strategi ini kita kembangkan? Saya melihat mengambil hikmah ya dari musibah. Kalau kemarin ini kan 2 tahun ini pandemi yang dulunya kita tidak diperkenalkan dengan pertemuan virtual. Nah sekarang itu sudah terbiasa. Akhirnya dalam waktu yang efektif singkat itu kami bisa berdiskusi dengan teman-teman sampai di tingkat akar rumput. Nah kami pada waktu awalnya sampai mengembangkan yang namanya, saya melihat strategi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini sangat efektif. Kenapa efektif? Ketika kita dialog dengan para perempuan yang saya mulai dengan kepala desa perempuan. Nah di sana kita coba bisa tidak dengan 5 isu arahan Bapak Presiden, salah satunya adalah pencegahan perkawinan anak. Itu ada hasil yang bisa kita dapatkan dengan kita memanfaatkan strategi di tingkat akar rumput. Nah itu dari beberapa kepala desa ya, dengan kita memakai melalui perpresnya, kemudian dengan diikuti anggaran melalui program dan kebijakannya, kemudian ada sanksi sosial. Itu salah satu desa ada yang sudah bisa menihilkan perkawinan anak. Makanya strategi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini, apakah ini yang kita pakai menjawab
permasalahan-permasalahan terhadap perempuan dan anak ketika kita melihat data dan indeks secara nasional. Nah ini kan permasalahan perempuan kembali lagi ya secara nasional, saya sampaikan sama Mbak Opi, itu kan ketika kita melihat IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tapi variabelnya memang yang terlihat itu adalah memang kita melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan itu di variabel ekonominya. Salah satu kita melihat dari pendapatan per kapita perempuan itu cuma 9 juta per tahun, sedangkan laki-laki 15,4 juta per tahun. Itu kan sangat kesenjangannya sangat tinggi. Iya. Kemudian juga ketika kita melihat indeks pemberdayaan gender gitu, dari tahun ke tahun dia meningkat, tapi peningkatannya hanya 0,0, itu kan sangat amat kecil. Nah ini kan kapan kita bisa setara? Gap antara laki-laki dan perempuan ini semakin gapnya mengecil kayak gitu kan. Itu kita harus mencari solusinya, makanya kita coba dengan mewujudkan yang namanya model desa ramah perempuan dan peduli anak ini, yang kami bekerja sama dengan Pak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, demikian juga dengan Bapak Mendagri. Kita lakukan kolaborasi yang dijalankan. Padahal kalau misalnya kita bisa satu saja seperti menyetarakan antara perempuan dan laki-laki, ini mewujudkan mimpi Kartini ya Bu ya. Betul lah, yang sudah sejak lama. Berarti ini memang permasalahan yang memang mengakar seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu misalnya. Kemudian kepala desa ketika ada perkawinan di usia anak, kepala desanya tidak akan datang. Nah kalau di desa ya kepala desa tidak datang, itu kan menjadi buah bibir kan ya. Kenapa ya kepala desanya tidak datang ya, karena dia kawinnya di usia anak, itu kan sanksi sosial sangat amat mengena. Itu salah satu contoh yang kita harapkan tidak hanya perkawinan anak. Nah kalau yang kita namakan desa ramah perempuan dan peduli anak ini kan ada 10 indikator yang harus dipenuhi ya, salah satunya dari 10 indikator itu 5 arahan presiden itu menjadi indikator daripada mewujudkan model desa ramah perempuan dan peduli anak. Friday Talk, Friday Talk.